teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Oke, langsung saja kita masuk pada pengertian lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Lingkungan yang berada di sekitar kita dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Lingkungan meliputi masyarakat di sekeliling sekolah, lingkungan fisik di sekitar sekolah, bahan-bahan yang tersisa atau tidak terpakai, bahan-bahan bekas, dan bila diolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber atau alat bantu dalam belajar, serta peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Nah, jadi lingkungan sebagai media pembelajaran adalah sebuah pemahaman pengajaran terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Seorang ahli yang bernama Sardiman mengatakan media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran peserta didik sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan sekitar. Melalui pemanfaatan lingkungan sebagai media belajar, kemungkinan besar pemanfaatan lingkungan dapat diaplikasikan langsung. Peserta didik akan menemui benda. Media lingkungan memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik karena lingkungan secara alami mendorong anak untuk berinteraksi dengan komponennya, seperti dengan tumbuhan, hewan, atau manusia, dan benda mati di sekitar lingkungan. Adanya interaksi secara langsung dengan lingkungan dalam pembelajaran akan memberikan dampak positif pada proses pembelajaran. Peserta didik yang pasif selama pembelajaran biasanya akan lebih terlibat dalam proses pembelajaran saat terjun ke lingkungan. Contoh, saat peserta didik mempelajari pengolahan sampah di lingkungan sekolah secara langsung, peserta didik bisa membedakan macam-macam sampah di lingkungan yang ada, maka akan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap kebersihan. Dengan cara memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran, peserta didik melalui kegiatan misalnya penanaman dan penghijauan, mengaplikasikan teknik reproduksi buatan, membuat pupuk kompos dari sampah yang terdapat di sekolah, tata kelola lingkungan, budidaya tanaman, ciri-ciri tanaman atau hewan, dan komponen ekosistem. Dengan pembelajaran seperti ini, peserta didik akan dapat menemukan rasa cinta terhadap kebersihan di lingkungan sekolah atau lingkungan tempat tinggal. Adapun tujuan pemanfaatan lingkungan masyarakat sebagai sumber belajar adalah untuk mengupayakan agar terjadi proses komunikasi atau interaksi antara sekolah, khususnya para siswa dengan masyarakat. Interaksi yang baik akan menumbuhkan saling pengertian antara kedua pihak, sehingga miskomunikasi tidak akan terjadi. Harapannya adalah terjadinya peningkatan relevansi antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran, guru juga berharap siswa akan lebih akrab dengan lingkungan sehingga menumbuhkan rasa cinta akan lingkungan sekitarnya. Seorang ahli yang bernama Erviana menyebutkan bahwa memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran memiliki beberapa keunggulan, antara lain, yang pertama menghemat biaya, yang kedua memberikan pengalaman yang nyata kepada siswa, yang ketiga karena benda-benda tersebut
berasal dari lingkungan siswa, maka benda-benda tersebut akan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Kemudian yang keempat, pelajaran lebih aplikatif. Yang kelima, memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dan yang terakhir, lebih komunikatif. Baik, selanjutnya ada jenis lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Menurut Sujana, lingkungan sebagai media pembelajaran dapat dibedakan antara lain. Yang pertama ada lingkungan alam, yang kedua lingkungan sosial, dan yang terakhir ada lingkungan buatan. Baik, langsung saja yang pertama lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, sumber daya alam seperti air, hutan, tanah, batu-batuan, dan lain-lain. Dengan mempelajari lingkungan alam, diharapkan para siswa dapat lebih memahami materi pelajaran di sekolah, serta dapat menumbuhkan rasa cinta alam, kesadaran untuk menjaga dan memelihara lingkungan, turut serta dalam menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta tetap menjaga kelestarian kemampuan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Salah satu contohnya dalam pelajaran IPA, seperti siswa diminta mempelajari lingkungan alam di tempat tinggalnya, siswa diminta mencatat dan mempelajari suhu udara, jenis tumbuhan, hewan, batu-batuan, kerusakan lingkungan, pencemaran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencaharian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintahan, agama, dan sistem nilai. Lingkungan sosial tepat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Dalam praktek pengajaran, penggunaan lingkungan sosial sebagai media dan sumber belajar hendaknya dimulai dari lingkungan yang paling dekat, seperti keluarga, tetangga, rukun warga, kampung, desa, kecamatan, dan seterusnya. Hal ini disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dan tingkat perkembangan siswa. Melalui kegiatan belajar seperti itu, siswa dapat lebih aktif dan lebih produktif, sebab ia mengarahkan usahanya untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber yang nyata dan faktual. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan buatan. Kalau lingkungan alam bersifat alami, sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan buatan antara lain adalah irigasi atau pengairan, bendungan, pertamakan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Siswa dapat mempelajari lingkungan buatan dari berbagai aspek seperti prosesnya, pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharaannya, daya dukungnya, serta aspek lain yang berkenaan dengan pembangunan dan kepentingan manusia dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, kelebihan penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Kelebihannya yang pertama, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan dibandingkan duduk di kelas selama berjam-jam, sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. Kemudian yang kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna, sebab siswa dihadapkan langsung dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. Yang ketiga, bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual, sehingga kebenarannya lebih akurat. Kemudian yang keempat, kegiatan belajar lebih komprehensif dan lebih aktif, sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan, dan menguji fakta. Yang kelima, sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari sangat beraneka ragam seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, siswa juga dapat lebih memahami
dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan di sekitarnya, serta dapat memupuk rasa cinta akan lingkungan. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan terakhir pada video ini, yaitu kelemahan penggunaan lingkungan sebagai pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, tidak seperti pelajaran dalam kelas. Pelajaran di luar kelas harus disiapkan secara matang, karena jika kurang persiapan sebelumnya akan menyebabkan ada kesan main-main ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, adanya anggapan belajar dengan lingkungan memerlukan waktu yang relatif lama, padahal pelajaran cukup dilakukan selama beberapa menit saja, kemudian dilanjutkan di kelas. Dan yang terakhir, banyak guru yang masih berpandangan sempit bahwa belajar hanya dilakukan di dalam kelas.